Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Wasuki mengikat Garuda dengan sangat erat. Tiba-tiba kalung di leher Garuda bersinar dan Garuda mengingat ibunya. Winata berkata, kesombongan menyebabkan kejatuhan. Lihatlah sekelilingmu. Beberapa pohon berdiri tegak dalam kesombongan, tapi beberapa pohon yang bergoyang bersama angin dengan mempertahankan keseimbangan harga diri dan kerendahan hati. Ketika badai datang, pohon-pohon dengan badan tegak akan hancur, tetapi karena kelenturannya, pohon-pohon yang rendah hati akan membungkuk mengikuti kecepatan angin dan akan berdiri kembali setelah badai berlalu. Garuda mengingat kata-katanya bahwa meskipun aku telah membawa gunung Mandaracala ke sini, tapi para dewa dan iblis akan menggunakannya untuk mengaduk lautan, dan jika kamu tidak menemaniku, aku akan membawamu dengan paksa. Garuda berkata, maafkan aku ibu. Aku lupa nilai-nilai yang ditanamkan olehmu. Maafkan aku saudara Wasuki. Aku akhirnya membuat kesalahan yang sangat besar dalam memahamimu. Prabu Sri Wisnu mempercayaiku dan menjadikanku bagian dari ritual besar ini, dan aku mengecewakannya. Kadru berpikir, saat ini hanya budak ini yang mengakui kesalahannya dan meminta maaf, tapi para dewa dan iblis belum bersujud di hadapanku. Saat itu Winata terbatuk-batuk dan Tahtu bersama Dumal tiba di sana. Mereka memberi minum kepada Winata sambil berkata dengan sopan, apa yang kamu lihat, minumlah air ini. Tapi Dattatreya menggelengkan kepalanya dan membuat Tahtu dan Dumal mengerti. Dumal berkata dengan keras, kami berdua bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang mendengar kamu batuk. Sekarang ambil air ini dan minumlah. Tahtu berkata, minumlah agar batukmu bisa berhenti dan telinga kami bisa lega. Ini minumlah. Winata kemudian mulai minum air itu, dan Tahtu bersama Dumal pergi keluar. Tahtu berkata, Dumal, sekarang aku jadi tahu kenapa Garuda bisa terbang begitu tinggi di langit. Dumal berkata, benar Tahtu, dengan berbuat baik untuk seseorang dan dengan membantu mereka, kita merasa sangat ringan. Tahtu berkata, benar, Garuda selalu berpikir baik untuk semua orang serta berbuat baik untuk semua orang. Dumal berkata, aku bersyukur Resi Dattatreya datang dan kita mendapat perasaan yang baik. Sungguh dia luar biasa. Melihat Tahtu dan Dumal di sana, Kalia berpikir, saudara Taksaka dan aku bahkan tidak bisa mendekati gubuk itu, tapi mereka berdua bisa berkeliaran dengan nyaman di sana. Garuda berkata, aku gagal memenuhi tanggung jawabku. Mohon maafkan aku. Resi Narada berkata, air mata pada busan dosa ini telah menghilangkan kesombonganmu Garuda. Dewa Indra berkata, oh Nagaraja Wasuki, dengan mematahkan kesombongan Garuda, kamu telah memberinya pelajaran. Mohon lepaskan dia sekarang dan ikut dengan kami. Resi Narada berkata, bahkan jika Wasuki menginginkannya, dia tidak akan bisa ikut dengan kita. Wasuki telah menjeratnya sangat kuat sehingga bahkan dia tidak dapat membuka ikatannya. Dia membutuhkan bantuan. Resi Brihaspati berkata, Raja Iblis, mengapa kamu tidak membantu Wasuki? Raja Iblis berkata, mengapa kamu selalu mengingat kami, para iblis di saat-saat sulit? Dewa Indra juga harus berusaha. Bahkan sebaliknya dia berkata dengan sangat percaya diri bahwa dia akan membawa Wasuki kembali. Dewa Agni berkata, bahkan kalian para iblis membuat pernyataan ini Raja Iblis. Kamu adalah orang yang mengatakan bahwa seperti kamu, bahkan Wasuki adalah pemuja Dewa Siwa dan kamu akan membawanya. Dewi Aditi berkata, anakku tenang, jika kalian mencoba memecahkan masalah, itu tidak akan terpecahkan. Kadru, sampai kamu memberikan izin kepada Wasuki, tidak mungkin membawanya dari sini. Kadru berkata, aku tahu kakak, kalian semua merasa bahwa aku menciptakan hambatan dalam tugas Prabu Sri Wisnu. Tapi itu tidak benar, mohon percayalah padaku. Merupakan suatu kehormatan bagiku bahwa putraku mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam ritual besar itu. Tetapi ada sesuatu. Resi Narada berkata, ada apa Dewi Kadru? Dewi Kadru berkata, tapi seorang ibu merasa khawatir untuk semua anaknya. Aku hanya takut tentang satu hal, bahwa salah satu putraku dapat menyebabkan kematian putraku yang lain. Diti berkata, Kadru, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kadru berkata, mengapa? Bukankah para dewa dan iblis akan menarik Wasuki ke dua arah yang berlawanan, sehingga mereka bisa mengaduk lautan susu dan mereka bisa mendapatkan Amrita? Iblis sudah memiliki Sanjiwani Widya. Meski begitu, mereka menjadi bagian dari pengadukan untuk mendapatkan Amrita. Agar
Para dewa tidak mendapatkan keabadian, tapi bagaimana dengan anak-anakku, saudari? Haruskah mereka tidak mendapatkan hak yang sama dalam hal ini? Dewa Indra berkata, maafkan aku, Ibu Kadru, tapi kami para dewa yang paling pantas mendapatkan Amrita itu. Raja Bali berkata, Sanjiwani Widya adalah buah dari meditasi guru kami, tapi bukan berarti kami akan melepaskan hak kami atas Amrita. Rasi Narada berkata, pengadukan lautan susu bahkan belum dimulai, tetapi kalian semua memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkannya sehingga kalian semua lupa bahwa Amrita bukanlah satu-satunya tujuan pengadukan lautan. Padahal sesuai dharma, kalian semua harus melakukan tindakan kalian dan menyerahkan hasilnya kepada Prabu Sri Wisnu. Kalian semua tahu bahwa dia tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi kepada siapapun. Setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan perbuatannya. Diti berkata, kamu dengar itu, Kadru? Apakah pikiranmu sudah tenang? Apa masalahnya? Kenapa kamu diam sekarang? Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Apakah kamu ingin kami melipat tangan kami di depanmu dan menyembahmu? Kadru berkata, tidak perlu memujaku, saudari. Tapi ya, tentu ada keperluan untuk menghormati anak-anakku oleh para dewa dan iblis. Aditi berkata, Kadru benar. Ketika seseorang harus meminta sesuatu kepada orang lain, mereka harus bersujud di hadapan orang itu. Mereka semua kemudian mencakupkan tangannya di depan Kadru dan Wasuki. Kadru berpikir, ini yang aku inginkan. Aku ingin Garuda. Semua dewa dan iblis bersujud di hadapan aku dan anakku. Sekarang bahkan anakku akan berpartisipasi dalam pengadukan lautan, dan mereka akan memiliki hak yang sama pada Amrita. Melihat kesombongan ibunya, Sesanaga memalingkan mukanya dengan sedih. Sri Wisnu berkata, ada apa Sesanaga? Mengapa kamu memalingkan mukamu? Sesanaga berkata, Prabu, rasa hormat itu diperoleh, bukan dituntut dengan memanfaatkan ketidakberdayaan seseorang seperti yang dilakukan ibuku saat ini. Aku merasa bahwa melihat kesombongan Garuda, bahkan ibu akan menyadari kesalahannya, tapi ibu tidak belajar. Sri Wisnu berkata, tapi untuk belajar dari kesalahan orang lain, mereka bahkan harus menyadari bahwa mereka melakukan suatu kesalahan. Dari sudut pandang Dewi Kadru, apapun yang dia lakukan adalah benar. Sesanaga berkata, Prabu, maka aku berharap seperti Garuda, dia pun menyadari kesalahannya. Kadru berkata, nak, aku memberimu izin, lepaskan Garuda dan pergi bersama mereka. Berkatku selalu denganmu. Wasuki tidak bisa melepaskan lilitannya, meski dia berusaha. Kadru berkata, ada apa, nak? Aku akan membantumu melepaskan lilitanmu. Kadru melihat ekor Wasuki, tapi dia bingung karena ekor Wasuki tidak memiliki ujung. Kadru berpikir, dari mana ekornya dimulai dan di mana tubuhnya berakhir? Aku bingung. Kadru mencoba melepaskannya, tapi tidak bisa, dan Kadru berpikir, aku begitu tenggelam melihat Garuda menderita sehingga aku tidak menyadari betapa banyak penderitaan anakku dalam mengikat Garuda dengan kuat. Kadru mencoba lagi dengan sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa. Dewa Agni berkata, lilitan ini tidak terbuka sama sekali. Wajrang berkata, apa yang akan terjadi sekarang, saudara? Sri Wisnu berkata, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi, Sesanaga? Wasuki dalam kondisi ini karena ibunya dan bukan karena Garuda. Ketika orang tua terkadang menjadi sangat ambisius, mereka menjerat kehidupan anak-anaknya dengan jaring keinginan mereka, maka tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka akan gagal membebaskan ikatan Wasuki. Sesanaga berkata, Prabu, lalu bagaimana ikatan Wasuki bisa dilepas? Resi Narada berkata, dengan bantuan Prabu Mahadewa, Siwa Sangkar, hanya dewa pujaan seorang pemuja yang dapat membebaskannya dari masalahnya. Bersama-sama kita semua harus memuji Prabu Mahadewa. Berdasarkan petunjuk Resi Narada, mereka semua kemudian memanggil Prabu Mahadewa. Cuaca mulai berubah dan Mahadewa muncul di sana. Mereka semua memberi sembah dan Dewi Kadru berkata, Prabu, tolong bantu anakku. Dewi Aditi berkata, dia ditakdirkan sebagai tali pengaduk dan berkontribusi dalam tugas Prabu Sri Wisnu. Mohon curahkan anugerahmu padanya, Prabu. Mahadewa kemudian memberikan anugerahnya dan melepas Garuda dari ikatan Wasuki. Wasuki kembali ke wujud manusianya dan berkata, mohon terima salamku, Prabu Mahadewa. Mahadewa berkata, aku sangat senang dengan meditasimu, Wasuki. Aku memberimu anugerah bahwa setelah selesainya pengadukan lautan, kamu akan tinggal bersama denganku.